bahwasannya, wah ternyata pesan-pesan ini begitu dekat meskipun sudah diwahyukan kurang lebih 14 abad yang lalu. Nah, disitulah bahwasannya akan menghadirkan mengapa kita diperintahkan untuk beriman. Di mana iman itu sendiri adalah tasdikun bil qalbi. Dia benar-benar membenarkan lewat hati. Maka dari itu, ketika logika kita sudah terbangun dengan seperti itu, wah, keimanan kita ternyata teruji secara ilmiah. Bahwasannya bahasa-bahasa yang dibangun oleh Quran ini bertahan sepanjang zaman. Lalu etikanya adalah dengan istilah-istilah atau pengkiasan-pengkiasan bahasa yang sangat cantik. Misalkan tadi, digaransi dulu, saya dekat, lalu ketika berdoa dikabulkan, baru setelah itu perintah. Itu adalah etika yang sangat baik, yang dimana kita tidak langsung tiba-tiba diperintah, kita tiba-tiba tidak langsung diancam, tetapi kita diberikan satu dialog-dialog yang asik. Dan ini mengandung estetika, mengandung keindahan-keindahan dalam berdialog. Baik, selanjutnya. Mungkin saya akan sampai ke 16.40, nanti kita setelah itu bisa ada sesi tanya jawab, kita sesi diskusi, dan tentunya kami akan menjawab dengan berbagai macam kapasitas yang kami punya. Jikalau memang belum mampu, kita akan jadikan PR bersama dan kita akan belajar bareng-bareng. Nah, selanjutnya, Al-Quran itu selalu relevan dan memiliki nalar futuristik. Memiliki sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa ya, prediksi ya kalau misalkan mungkin bahasa Indonesianya. Contohnya adalah kisah masa lalu dan pengulangannya pada hari ini. Kisah-kisah masa lalu. Memang begini ya, fungsi Quran itu ada 4. Yang pertama adalah perintah syariat, tuntunan syariat. Yang kedua adalah tuntunan bermasyarakat, tuntunan kita sebagai manusia untuk bersosial. Selanjutnya adalah kisah-kisah masa lalu, qasasul Quran. Yang keempat adalah pesan atau informasi hidup setelah mati. Itu adalah 4 komponen utama dalam Al-Quran. Kalau meminjam bahasa Fazlur Rahman, itu adalah yang keempat ini adalah ayat-ayat eskatologis. Nah, kisah masa lalu dan dapat isinya pada hari ini, itu bisa kita lihat misalkan walakinnahu akhlada ilal ardi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Jadi ketika pada masa Nabi Musa itu ada seseorang yang secara level hampir selevel dengan Nabi Musa. Dan kalau misalkan Allah mau mengangkat derajatnya, Allah akan angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi keilmuan-keilmuannya, ilmu-ilmu yang dia miliki dibawanya untuk apa? Untuk dia membela Fir'aun. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Nah, disitulah Al-Quran mempotretnya sebagai sosok yang mengikuti hawa nafsu. Wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb. Dan diumpamakan oleh Al-Quran itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath atau tatsukhu yalhath. Kalaupun kita menggubris dia, ya dia akan yalhath. Yalhath itu yang kalau anjing lagi melet-melet gitu. Ya mau digubris begitu, nggak digubris begitu. Ini kan terjadi pada zaman hari ini. Di mana ada orang punya nalar intelektualitas, punya bekal keilmuan, tetapi keilmuannya tidak dipergunakan sebagaimana semestinya. Ia gadaikan ilmunya demi mencari keuntungan dunia. Nah, inilah belajar dari masa lalu itu. Makanya tidak heran ketika di Al-Imran ayat 140 disampaikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan di mana hari-hari itu akan dipergilirkan baik kejayaannya ataupun kehancurannya. Maka dari itu ketika kita pernah melihat kisah-kisah seperti ini dalam Quran, semestinya menjadi satu pijakan yang futuristik bagi kita, pijakan yang tepat bagi kita. Jikalau mendapati kasus yang hampir serupa, maka kita harus bersifat atau bersikap bagaimana. Contoh kasus lainnya, hari ini kita ada korupsi terjadi, kebobrokan moral, itu ada juga dalam Al-Quran. Bagaimana kisah-kisah kaum Madian yang korupsi, kaum Ad, kaum Samud yang bangga dengan intelektualitas dan kapasitas mereka sebagai manusia lalu menolak risalah. Dan itu terjadi pada zaman hari ini di mana mereka yang sangat sangat bahasa saya itu mungkin mendewakan sains ya.
lalu menyatakan bahwasanya sains ini seharusnya sudah mengganti peran agama. Lah ini menurut saya adalah mengulang repetisi sikap daripada kaum Ad dan kaum Tsamud. Di mana ketika kecerdasan itu tidak sampai kepada kelembutan hati, maka disitulah sejatinya sabda Nabi berjalan, manisdada ilman walam yazdad zuhdan atau hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kalau kita tambah ilmunya dan tidak tambah lembut hatinya, maka yang bertambah bagi kita adalah jauhnya diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bagaimana pesan-pesan yang tadi, kisah-kisah masa lalu bisa kita jadikan pelajaran. Atau saya punya kisah. Jadi teman saya, dia seorang penghafal Quran dan dia bilang, orang tua saya orang biasa. Orang tua saya juga bukan orang yang cerdas, kata dia. Tetapi satu hal, setiap saya punya hajat, itu beliau selalu nanya, kamu lagi ada hajat apa sekarang? Akhirnya si anak ini cerita, hajat saya ini. Lalu ibunya bilang, ya udah selama kamu belum dapat, saya puasakan. Bahkan selama ia menghafal Quran, tempat saya menghafal Quran, ibunya ini berpuasa. Nah, inilah yang dalam Quran, ketika di Quran surah Al-Kahfi disampaikan, ketika ada rumah yang bangunannya hampir roboh, lalu Nabi Khidir membenarkan, memperbaiki, dan Nabi Musa protes. Lau syi'ta latakhota alaiha ajro. Ya jangan mau gratisan dong, udah benerin rumah masa kamu nggak dibayar upahnya. Nah, baru setelah qala hadza firaqu baini wa bainik, ketika berpisah dijelaskan ternyata kenapa Nabi Khidir membenarkan rumah ini? Wa kana abuhuma sholihah fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrijakan zahum rahmatan min rabbik dan seterusnya. Bapaknya dulu nih orang soleh. Nah, di sini satu korelasinya adalah bahwasanya doa orang tua ternyata sangat berpengaruh pada perjalanan anak. Nah, kisah-kisah ini kalau misalkan kita ambil pelajarannya, maka pasti dari jauh-jauh hari kita akan mendoakan keturunan kita. Itu bagaimana selain Al-Quran yang kita kenal sebagai kitab, sebagai uh, kitab yang disakralkan, ia juga kenal kita. Dan disinilah fungsinya baru menginformasikan bekal dalam mempersiapkan akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Pesan-pesan atau bekal-bekal sebelum mati inilah yang akan memberikan kita tuntunan jangan sampai kita menyesal. Nyesal itu pasti belakangan, karena kalau yang di awal itu pendaftaran, registrasi. Maka dari itu jangan sampai kita nanti ketika di sana menyesal, Al-Quran sudah memberikan bocoran-bocoran. Mungkin yang hari ini masih berkeluh kesah, hari ini merasakan yang namanya kesulitan, Allah sudah berikan bocoran wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Pasti kita akan diuji dengan yang namanya kelaparan, kekurangan harta, galau dan lain sebagainya. Itu pasti akan diuji. Tapi wa basyiris sabirin. Berikanlah berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Sabar ini tahammulun nafsi ala makani. Sabar ini adalah bagaimana diri kita tetap berusaha meskipun kita belum mendapatkan hasilnya. Nah, berusaha ini tentu sama halnya ketika di sini ada yang pekerja lah ya, pekerja kantor, pekerja yang tiap hari mungkin harus bertarung dengan kemacetan gitu ya. Belum lagi nanti di kantor suasana suntuk, mungkin ketemu partner yang kurang baik atau wilayah yang dalam bahasa anak-anak sekarang tuh toksik gitu ya. Tapi dengan segala macam keributan itu gitu, apakah kita besok nggak berangkat ke kantor? Kan tetap berangkat. Kita tetap berangkat karena kita tahu di akhir waktu akan ada gajinya. Nah, akan ada gajinya itu. Nah, lalu kenapa kita sulit untuk berusaha bangkit lagi dari segala ujian yang Allah berikan pada kita, sedangkan kita tahu jikalau kita bersabar, kita akan mendapatkan berita bahagia, berita gembira. Apa berita gembira itu? Berita gembira itu adalah salamun alaikum bima sabartum fanim uqbat. Keselamatanlah bagi kalian yang sudah bersabar dan nikmatilah hasilnya. Kita juga akan diberikan kok ganjaran atas kesabaran kita taat pada Allah. Kita juga akan diberikan berbagai macam balasan-balasan yang mungkin terasa berat di bumi, tapi nanti akan menjadi penolong kita di akhirat.
Nah, inilah bagaimana pesan-pesan Al-Quran yang mungkin jarang diangkat, yang mungkin jarang sekali dikaji, karena ya kita tidak bisa memungkiri hari-hari ini banyak sekali kajian-kajian atau ceramah-ceramah yang mungkin 80% isinya adalah guyonan. Nah, itulah saya rasa penting sekali kita untuk mengenal Al-Quran yang kenal kita. Masa kita nggak mau curhat sama sesuatu yang sudah dekat dengan kita atau mengenal kita betul. Contoh lain misalkan kedekatan Al-Quran dengan manusia. Bagaimana Al-Quran betul mengenal manusia adalah walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya akulah yang menciptakan manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan aku mengetahui bisikan atau misalkan tuwaswisu itu semacam gumaman atau kewaswasan dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat dan kami lebih dekat daripada urat nadi itu. Disitulah bagaimana segala macam bentuk ujian, segala macam bentuk cobaan yang menimpa kita diberikan solusi oleh ulama. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat kita luang, maka Allah akan datang di saat kita butuh pertolongan. Maka dari itu, beberapa ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita berbuat baik, ayat-ayat Quran memerintahkan kita menabung amal, itu bukan serta-merta supaya Allah sebagai zat yang diibadahi, tetapi juga bagaimana Allah memberikan pertolongan lewat manusia lain ketika manusia ini butuh pertolongan. Nah, inilah bagaimana sisi-sisi relevan dan futuristik ya tadi bahasa saya dalam Al-Quran. Kalau misalkan sisi futuristik lain adalah karena kita tahu bahwasannya kematian pasti datang gitu ya. Itu digambarkan juga di akhirat kalau kira-kira manusia yang protes di akhirat itu seperti apa gitu. Itu ada di Quran surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Jadi ketika dia mati, qala rabbirji'un, ya Allah saya pengen balik lagi gitu. Ngapain balik lagi? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya kita supaya saya bisa melakukan amalan-amalan yang dulu saya tinggalkan. Ini kan nggak mungkin bisa diulang. Karena memang masru'atul akhirah atau dunia, tempat kita mengunduh, tempat kita banyak menanam kebaikan. Itu ya waktunya hanya sebatas itu, tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan. Kalau misalkan ada pengulangan ya itu kayak di game itu di restart namanya. Kalau di ML di recall gitu. Nggak ada, hidup nggak bisa di recall. Makanya satu kesempatan itu digunakanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menjadi satu hal. Bagaimana bukan hanya kita di masa kita hidup Quran kenal kita, bahkan sebelum kita diciptakan dari nutfah, terus habis nutfah menjadi mudghah dan seterusnya. Itu sudah digambarkan, bahkan ketika ada proses mistakon golizo atau perjanjian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhurim dzurriyyatahum asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi ya kalau engkau adalah Tuhan kami. Lalu ayat lanjutannya adalah antakulu yaumal qiyamati innakun an hadza ghafilin. Bahwasanya tapi nanti di hari kiamat kamu akan mengatakan, oh iya saya lalai terhadap perjanjian ini. Dan itu ya, dikonfirmasi oleh tadi, dia akan minta pulang. Oke, selanjutnya, itu tadi adalah beberapa nalar futuristik dalam Al-Quran. Bagaimana sebelum, bahkan tidak hanya setelah kita mati, sebelum kita hidup pun, Al-Quran sudah kenal dengan kita.